Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng pribados di channel Kaca Panon Sunda. Bahasanya campur ya, pasti ada yang kurang paham bahasa Sunda. Jadi saya pakai bahasa Indonesia juga ya. Mungkin teman-teman yang di luar Jawa Barat banyak yang menyaksikan juga video ini. Jadi saya kali ini akan merangkum beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom komentar. Yang saya lihat di sini ada beberapa kesulitan atau hal-hal yang menjadi masalah dalam pembuatan awug ya. Dari komentar-komentarnya kebanyakan hal ini yang sering dipertanyakan gitu. Jadi saya akan membahas hal-hal yang sering dipertanyakan sama para wargi. Dari komentar-komentar video yang bagian 1 yang di link deskripsi ini, dan yang video bagian 2 yang di sini. Nah, nanti bisa lihat aja videonya. Kalau misalkan mau lihat, ada yang belum lihat video bagian 1, bagian 2 bisa tonton aja. Dan kesimpulannya saya akan rangkum di sini. Saya udah bikin catatan kurang lebih ada 25 pertanyaan yang udah saya rangkum. Maaf ya, saya rangkum catatannya di kertas nasi. Maklum, waktu kemarin saya rangkum di jongkok sambil jualan, sambil iseng ya. Saya rangkum gitu. Ya, kita sambil jalan-jalan ya, biar enak saya bahasnya. Para wargi, bisa perkenalkan dulu, ini salah satu tempat wisata di Subang. Namanya Santiong, kawasan Ciater ya. Dari Ciater kurang lebih sekitar 2 kiloan lah masuk ke arah daerah Pandaruban. Enak, lumayan sambil jalan-jalan ya. Saya akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar. Ayo sambil jalan yuk. Oke. Cocokan minangka nama. Mohon kemarin agak telat bikin konten karena sibuk ngerupain motor. Hobi juga saya motor-motoran. Nih, kita mulai pertanyaan-pertanyaan yang bakal saya bahas satu-satu. Katanya, ini ada rangkum saya nggak saya tulis yang komennya siapa ya. Cuman pertanyaannya saja yang saya tulis di sini. Di sini katanya, "Mang, eta nganggo beas ketan atau napi beas biasa?" Sambil jalan ayo. Beas biasa kayak buat bikin nasi, beas. Jadi bukan ketan. Kalau ketan nantinya lengket ya. Kalau awug gitu bahannya bahan beras biasa gitu. Buat bikin nasi, bubur gitu. Beras asli gitu. Kalau pas lagi musim hujan gimana jemur berasnya, Kang? Kalau saya sebenarnya untuk proses penjemuran itu awal-awalnya dulu waktu di video bagian 1 kalau nggak salah sempat lihat di Daraiken kan di atas cecempeh ya. Nah kalau sekarang sih saya nggak terlalu harus kering banget, yang penting nggak terlalu basah. Dan kalau misalkan emang dikejar waktu, kadang saya pakai hair dryer gitu. Saya pakai hair dryer biar cepet keringnya gitu. Jadi pas ditepung nggak ngegumpal di dalam mesin gitu. Itu sih, jadi nggak harus kering-kering banget gitu. Terus kalau yang dijual di pasaran, apa tepungnya dimasak lagi, Om? Yuk, jalan yuk. Maksudnya tepung yang di pasaran ya, beli yang di pasar-pasar gitu ya, tetap harus dipasak lagi. Karena yang namanya awug itu kan prosesnya 2 kali pengukusan. Yang pertama itu emang harus dikukus wajib, gitu kan. Jadi bahan yang di adonan itu adalah tepung matang. Posisinya emang harus dikukus dulu gitu. Kalau misalkan tepung mentah langsung diadonin, langsung dibikin awug, insya Allah 10 tahun juga dikukus nggak mau jadi awug gitu. Kang, pami pakai tipung Rose Brand, masih saya mual atanapi kedah tipung nyalira wae. Tiasa wae ngange tepung Rose Brand. Cuman hasilnya tidak dengan buatan sendiri. Ini menurut pengalaman pribadi saya ya. Beda hasilnya gitu, walaupun sama jadi awug gitu. Cuman kalau Rose Brand karena mungkin dari tekstur beda, terus
walau alam berasnya jenisnya apa kita kan nggak tahu, soalnya kita taunya loh sudah jadi tepung gitu. Kalau kita sendiri yang bikin, kita lebih memilih jenis beras dari awalnya, tahu gitu kan jenis berasnya, kita yang milih di pasar gitu, seperti itu. Lalu ai eta perbandingan tepung sabaraha kilo Kang antara cai 700 ml teh? Ya ini mah takaran saya ya, dalam air 700 ml itu kurang lebih tepungnya itu kalau hitungan kilogram itu 1,5 kilo ya, 1,5 kilo. Kalau misalkan kuantitinya dalam hitungan kilogram gitu, jadi hitungan airnya 700 itu 1,5 kilogram. Di embun itu maksudnya di embun di luar rumah atau di dalam? Ya kalau dulu nih juga saya karena emang punya pengalaman ya, karena emang saya otodidak bikin aku, jadi temunya itu karena emang sering, akhirnya banyak cara-cara yang kalau dulu di embun di luar, karena saya pikir harus ada embun, kena embun malam gitu, tapi ternyata nggak harus embun juga di luar gitu. Yang penting mah di dalam rumah pun posisinya dia disimpan dulu, didarahkan, ditiriskan lah ya gitu istilahnya, ditiriskan. Jadi si tepungnya itu dibiarkan dulu dingin, jangan langsung dibikin adonan gitu, dibiarkan. Jadi setelah pengukusan pertama itu diamkan aja, mau 5 jam mau 6 jam gitu, diamkan dulu gitu istilahnya. Ya itu kalau saya dapat istilah diembunkan itu karena emang sempat nanya sama sepuh gitu, orang tua dulu, katanya harus diibun gitu, tapi diamkannya juga udah oke sih hasilnya. Bukalapak sore tabu sabaraha? Jigana orang Subang ya mah ya, itu komentar. Atas asar si Akang jigana orang Subangnya naros iya. Oke, abdi buka atas asar sekitaran 3:30 lah, tergantung asarna. Pamit asar tabuh tilunya, tabuh tilu atas asar OTW ke kantor gitu. Kira-kira itu rendam tulisannya lira kot kata baca teka baca aslinya saking ku halus. Kira-kira rendam berasnya berapa lama? Yang penting mah direndam, nanti ambil 1 biji beras, coba digigit. Kalau misalkan udah teksturnya agak lembut, nggak keras lagi, udah bisa ditepung. Ya estimasi 5 jam cukup, 5 jam gitu ya, 5 jam cukup. Yang penting mah tergantung sih dia direndamnya direndamnya tuh maksudnya posisi berasnya itu ada yang beras lembek, ada yang beras keras kan gitu. Beras itu tergantung gitu. Kalau beras lembek itu kayak yang nasinya pulen banget ya, kayak yang nasi di restoran biasanya suka pada empuk ya, itu pakai teksturnya beras yang lembek gitu ya. Biasanya direndamnya nggak lama kayak gitu. Beda sama beras yang teksturnya lebih keras kayak parehuma. Kalau di lembut ada parehuma ya. Enggak bilang beras skin juga enggak gitu. Masalah skin bikin aku ya. Kalau di perendaman ya tergantung berasnya gitu. Pokoknya digigit aja lah. Kalau misalnya itu gigi, kalau saya ompong kan gigitnya sebelah sini tadi. Ompong direndam tapi dijemur. ya prosedurnya harus seperti itu kali ya. Jadi direndam dulu biar empuk, terus dijemur dulu biar nggak terlalu basah gitu. ya nah gitu tuh. Emang harus 2 kali pengukusan. Gimana kalau nggak habis? Ya emang 2 kali pengukusan gitu. Saya seperti bilang tadi kan, kalau 1 kali nggak bakal jadi. Kalau nggak habis maksudnya tepungnya, kalau tepungnya nggak habis ya bisa disimpan lanjut besok. Biar aman ya bisa disimpan di lemari es atau freezer, nggak masalah, bisa lanjut, bisa stok tahan sampai 2 hari masih bagus kualitasnya. Asal disimpan di tempat yang higienis, jangan terkontaminasi sama banyak tempat yang jamuran atau banyak bakteri atau misalkan wadahnya kotor gitu. Jadi benar-benar wadahnya harus yang bersih ya.
insya Allah mual hapek gitu, masih bagus. Kalau di sangrai aja gimana Kang, bisa nggak? Wah, atuh Kang, da mah lain kerupuk miskin Kang, di sangrai mah moal asak-asak tapi kayak ge ya harus dikukus. Cuma dikukus, aug mah nggak ada cara lain. Kang upami dodongkal heuras kirang naon nya? Kirang heuras? Kirang ngocok. Ayo sini. Upami heuras wae, heurasna heuras kumaha sapertos lontong atau napi kumaha teksturna ada geuningan. Kayak ya lontong ya, kayak lontong, kayak kupat. Nah, kupat lontong heuras ya. Sama bahannya kan dari beras juga gitu. Berarti kalau heuras kayak gitu kemungkinan kebanyakan air. Adonannya agak dikurangin aja airnya gitu. Berarti kebanyakan air kalau heuras kayak gitu. Maksudnya kalau kekurangan air dia hancur. Pas dibalik teh plek, pas diangkat asepanana hancur, radul gitu. Jadi nggak ngebentuk awu ya kalau itu kekurangan air gitu. Kalau heuras, nah apalagi kukusnya lama tasak-asak berarti kebanyakan air. Halo, apa ya? Emang setelah beras digiling harus dikukus ya, Om? Ya tadi iya, emang harus gitu. Pamiros brand takaran sakumaha sama aja. Jadi hitungannya rumusnya mau beras sendiri ataupun beli sama. Rose brand misalkan yang saya jadi bilang brand ya, merek ya, nggak bermaksud buat iklan ya, biar memperjelas aja. Karena ya di pasaran kebanyakan sih yang dipakai beras itu ya, apa tepung itu 500 gram kan ya, setengah kilo berarti 3 bungkus itu perbandingannya 700 mililiter gitu, airnya. Kang, berasnya yang pera apa yang pulen? Nah, kalau sekarang saya menemukan lagi yang pulen bisa, yang pera juga bisa. Kalau dulu waktu pertama bikin, ya kalau pertama bikin sih saya bikin awu mungkin baru berjalan 1 tahun lebih ya, selalu nyari yang pera kayak buat nasi goreng gitu ya, biar diolahnya enak gitu. Tapi kalau sekarang karena tukang beras kan nggak tetap ya, tekstur beras juga nggak selalu stabil gitu. Kadang beli beras ke tukang beras, emang ngeset beras misalkan buat awu yang kayak kemarin pas saya olah nggak selalu sama tuh hasilnya setelah dikukus beda gitu. Jadi intinya karena sering, jadi akhirnya tahu karakter beras ini masuknya sedang, pera, atau empuk apa tadi bahasanya, lupa saya, pulen ya itu. Nah jadi sebenarnya bisa dua-duanya juga gitu, cuman permainan di takaran airnya saja. Kalau yang pera mungkin airnya agak dibanyakin, kalau yang pulen airnya agak dikurangin, direndamnya juga agak dipercepat gitu. Jadi istilahnya apa, pengolahan di airnya gitu. Jadi dua-duanya bisa gitu, nanti hasilnya sama gitu. Rumusnya gimana caranya bedainnya? Karena pengalaman gitu. Kalau 1 kali 2 kali mungkin masih bingung, tapi karena sering, kalau saya bikin awuk tiap hari jadi tahu, oh iya memperlakukan si beras ini mesti harus digimanain, seperti itu. Apa ya, kenapa ya muda apa tua? Oh, kelapanya muda apa tua? Tulisan serangan. Oke, kelapanya muda atau tua? Yang muda, tapi jangan terlalu muda juga, bukan buat es kelapa muda. Yang sederhana lah, yang kalau Sunda bilang yang tuturiheun ya, yang sedang gitu, yang istilahnya yang tua juga jangan, dan nanti kabesekan merenya kabuhulan karunya atuh. Jadi meujeuna we yang enak buat dibikin topping. Segitulah ya, dikira-kira aja. Kang pamit pakai kalapa wios teu eta tepung berasna. Oh udah adonan boleh nggak pakai kelapa gitu? Bisa aja, saya coba pernah tanpa kelapa kayak gimana hasilnya. Jadi awuk rasanya hampir sama, cuman nggak enak
nggak enak seperti kayak pakai kelapa, dan teksturnya dia lebih lengket karena dalam adonan nggak pakai kelapa. Jadi si kelapa itu kan mengandung minyak ya, mengandung minyak kan si kelapa itu dalam adonan itu. Jadi nantinya si adonan itu dia teksturnya lebih empuk, lebih mengembang kalau pakai kelapa. Tapi kalau tanpa kelapa, si adonan itu nantinya akan lebih lengket, dikeretanya juga beda juga bantat gitu ya. Tapi ya enak sih gitu, cuman nggak sesempurna pakai adonan kelapa gitu. Ayah hilang itu doang ya. Beneran nggak klik sana biar. Mantap pemandangannya ya. Sampai jalan yuk depan yuk. Dikit lagi. Apa ya? Kang Pami pakai saya pakai Rose Brand. Kukusan pertama sudah pakai air, tapi hasilnya masih belum matang. Apa yang salah, Kang? Saya pakai Rose Brand, kukusan pertama belum matang. Nah, ini yang jadi masalah. Banyak yang pakai Rose Brand tapi nggak matang-matang. Ini alasan kenapa saya selalu bikin beras sendiri. Kalau beras sendiri, saya bisa ngukur takaran airnya mau segimana, gitu kan. Kalau Rose Brand, walau alam saya nggak tahu ya proses penggilingan tepungnya gimana. Apakah direndam dulu apa enggak gitu? Apakah beras langsung digiling jadi tepung bubuk? Apa gimana kan nggak tahu ya, karena kita lihatnya sudah jadi tepung gitu, dan kita sentuh juga teksturnya kering banget kan, lembut banget. Iya, jadi teksturnya kering kan. Nah, jadi pas begitu dikukus pasti susah mateng karena kering, nggak ada zat airnya gitu. Beda dengan tepung yang kita bikin sendiri, direndam sendiri, dimasak sendiri. Basah tepungnya, jadi pas begitu dikukus cepat matang karena mengandung air. Walaupun sudah jadi tepung, tapi kalau kita yang bikin, kita direndam dulu, jadi dia si tepungnya mengandung air, jadi dikukus cepat matang. Tapi kalau misalkan mau pakai dasar tadi, mulai ini kalau tepung dari pasar, berarti dia harus dikasih air dulu si tepungnya semua dikukus. Tapi jangan kebanyakan, jangan dicebor juga. Kalau tepung pasar dicebor air itu ya kayak semen dicampur air itu kan orang blok langsung gitu kan, langsung guruntulan ya. Nah, jadi caranya kalau tepung pasar mau dikasih air, disemprot kayak buat key spray. Nah, saya juga pasang punya gitu, antisipasi kalau misalkan tepung terlalu kering, disemprot seret gitu, kayak sebuah semprotan gitu ya, sambil diaduk. Tapi jangan kebanyakan air. Kalau kebanyakan air nanti hasilnya gurun juga, pokoknya harus pas gitu. Nah, ini basah. Oke, lanjut. Pakai loyang bisa nggak? Nana Barelo sebenarnya. Kelapa barunya nggak dikukus dulu ya. Kalau buat adonan nggak usah, kelapa buat adonan nggak usah dikukus, satuin aja, no problem. Tapi kalau topping ya harus dikukus dulu biar enak ya, pakai garam. Kang kunaon abdi mah sok taraplok. Mungkin kenapa tidak ngebentuk gitu kan, semplok gitu kan, kenapa nggak ngebentuk? Mungkin karena asupannya baru, bisa jadi. Kalau asupannya baru biasanya suka cepel Kang gitu. Jadi saran saya, si asupan yang baru itu coba dipakai ngukus kelapa
dulu. Jadi si kukusan kelapa yang buat topping tuh dikukus pakai asupan dulu. Nah bekasnya ngukus itu kan basah ya, basahnya itu basah kelapa kan, mengandung minyak, itu minyak alaminya kelapa. Langsung pakai adonan gitu biar nggak terlalu cepol ya. Trik ini ya, misalkan tuh ngeplok wae sukan diminyakan, dibalur sukan etana naon supanan balur kuminya. Tapi can pernah saya mah sama tongnya ya, terus so diangge asupanana lama-lama ge ngeplok eta mah karena masih bagus kayak gitu. Kang pamihoyong empuk kedah pakai naon ya. Kalau saya masih nggak pakai apa-apa lagi, cuman resep yang udah saya sharing di bagian video kedua saja ya, itu aja sih. Nggak pakai apa, jadi nggak ada bumbu yang saya rahasiakan atau teknis yang tidak diliput. Semuanya saya secara detail sudah saya rangkum, bagian 1 maupun 2 teknisnya dari 0 sampai jadi awu gitu, benar-benar udah saya dicurahkan di video gitu ya. Untuk masalah membuktikan hasil augnya kayak gimana ya nggak bisa secara bahasa. Para wargi harus nyobain aug saya, datang ke Jongko baru tahu oh iya augnya kayak gimana. Ya mangga lah ya, nanti kalau misalkan masih ada yang penasaran mau nyobain aug dolog ya tinggal datang ke Jongko, mangga buktikan kayak gimana rasanya ya biar istilahnya nggak penasaran kayak gimana sih, bener nggak sih ya. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa cek di kolom ulasan Google, bisa lihat bintangnya berapa, komentar-komentarnya para netizen gimana. Alhamdulillah positif ya. Insya Allah mereka bukan orang bayaran, mereka bukan orang yang saya kenal, mereka benar-benar ngasih ulasan sesuai pengalaman mereka. Makasih juga yang udah ngasih ulasan ya. Yang satu hal yang saya tegaskan, cara yang saya share di sini bagian 1, bagian 2 termasuk yang video ini adalah cara pengalaman saya pribadi ya, cara pembuatan awu berdasarkan versi saya. Jadi kalau misalkan ada yang memiliki cara beda itu kan, teknisnya beda, resepnya beda, no problem, nggak masalah, karena setiap tukang awu mungkin punya caranya masing-masing, tidak harus sama. Seperti halnya nasi goreng, di tempat bapak-bapak, ibu-ibu mungkin di kotanya masing-masing dalam satu gang, dalam satu jalan ada berapa banyak tukang nasi goreng, rasanya nggak bakalan sama, caranya, resepnya, bumbunya nggak bakalan selalu sama gitu kan. Begitupun juga tukang awu. Jadi istilahnya kalau misalkan menemukan cara, Kang di tempat anu mah kieu awu teh gitu kan, nah Kang mah gitu ya, itu ini versi saya gitu. Jadi istilahnya silahkan ambil hal yang sekiranya bisa relevan. Kalau misalkan tidak harus diambil, jangan gitu. Jangankan di resep, namanya saja kan sudah beda, awu dan dodongkal ya. Jangankan beda kota, Subang saja, Subang Tonggo, ini termasuk Subang Tonggo ya, selatan nih, pokoknya daerah Cijambe, Jalan Cagak, Tasomalang sampai Ciater sini bilangnya itu awu. Tapi kalau dari Subang kota ke Pantura sana itu bilangnya dodongkal. Itu 2 versi gitu. Jadi istilahnya tergantung kepercayaan nenek moyangnya dulu menjelaskannya ini tuh apa gitu. Jadi bawa sekarang mungkin di kota-kota para wargi juga ada 2 versi pasti ya, yang bilang awu dan yang bilang dodongkal. Ikutin aja maunya mana, kita ikutin aja. Yang pusing itu ya itu di saat saya lagi jualan, nah itu jajan dua like, share, yang perlu komen. Saksikan video saya berikutnya. Saya rencana mau bikin awu eksperimen, adonannya itu nggak pakai air, rencananya mau pakai cipati santan
loncengnya ya, dinyalain, nanti begitu saya upload jadi para wargi tidak ketinggalan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dulu, mohon maaf pasti banyak kekurangan ya, maklum. Maka dari itu saya mohon dukung video channel ini biar terus berkembang, mudah-mudahan terus mengedukasi dan memberikan wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.